Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan mengirimkan cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Samar kulihat sorot senterku tidak sengaja menangkap dari kejauhan ada seseorang yang duduk bersandar di pohon karet dengan memeluk kakinya. Segi pakaian dan fisiknya aku sangat mengenali. "Bos Anas?" gumamku. Aku terus berjalan mendekati sosok yang sangat begitu mirip seperti Bos Anas itu. Mataku selalu tertuju pada beliau yang terduduk bersandar. Kenapa Bos Anas sendirian marip-marip? Apa beliau mencari kami yang dari sore tidak kunjung balik? Saat aku semakin mendekat, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku. "Riz, kenapa berjalan ke kiri? Awas jurang!" ucap Rian. Astagfirullah, aku langsung beristighfar. Benar saja aku salah jalan. Seharusnya berjalan lurus sedangkan aku malah ke kiri, padahal aku adalah pemimpin jalan. Untungnya Rian menyadarkanku yang hampir saja terperdaya halusinasi. Kulihat ke belakang, ternyata teman-temanku memperhatikanku yang memasuki jalur berbeda. Aku beringsut mundur dan berjalan ke jalur semula. Teman-temanku tidak ada lagi yang berbincang, hanya ada bunyi langkah kami saja yang bergemerisik menginjak dedaunan kering. Sempat kulirik seseorang yang duduk itu lagi, tapi sudah tidak ada lagi di bawah pohon itu. Kami keluar dari perkebunan karet yang luas tadi, hanya berjalan di hutan biasa yang banyak pepohonan kelapa, bambu, pisang dan kebun singkong tertata rapi. Kalau malam begini memang sangat seram. Tapi saat pagi tadi kami pergi ke lokasi lahan, ada banyak bertemu orang yang pergi ke kebun. Di perkebunan karet tadi pun juga ada beberapa orang yang kusapa sedang memanen karet. Sampai di jalanan yang beraspal, kami langsung menuju rumah Pak Ruslan. Dari luar rumah Pak Ruslan sangat ramai, karena ada banyak pekerja khusus membuat jembatan yang akan menghubungkan jalan yang kami bersihkan tadi. "Assalamualaikum," ucapku mendekati tim yang lain. "Waalaikumsalam," jawab mereka bersamaan. Kulihat mereka sedang bersantai sambil minum-minum. "Iris, kenapa kakimu?" tanya Wahyu yang memperhatikanku berjalan menyeret kaki. "Bekas jatuh di hutan," jawabku. Aku berbincang-bincang dengan mereka, terutama kepada Wahyu dari tim pembikin jembatan. Ada banyak sekali pekerja malam ini berkumpul. Tidak mungkin semuanya tidur satu rumah di rumah Pak Ruslan. Tidak lama Pak Ruslan datang dari sudut jalan. Beliau tersenyum ke arah kami semua. "Nah, sebagian dari kalian menginap di rumah Pak Amar ya," ucap Pak Ruslan. Rumah Pak Amar hanya disekat 4 buah rumah dari sini. Pak Amar juga mendapat keuntungan dalam pembangunan villa ini, karena tanah beliau juga ikut dibeli oleh Bos Anas dengan harga yang sangat tinggi. Di kampung ini ada yang suka dengan kami, ada juga yang tidak. Yang menyukai kami hanya orang yang tanahnya ikut dibeli oleh Bos Anas dengan keuntungan yang besar. Para pekerja lain yang khusus bikin jembatan dikirim ke rumah Pak Amar untuk segera beristirahat. Kami memang memerlukan tumpangan rumah karena tidak memungkinkan untuk pulang ke kota yang jaraknya sangat jauh. Kami semua dibikin teh hangat dan kue-kuean. Ternyata masih rezeki teman-temanku kue ketan tadi. Kini menantu Pak Ruslan menyuguhkan kue ketan gula merah itu ke arah kami. Seketika dalam sekejap teman-temanku pada rebutan sambil tertawa bersamaan. "Alhamdulillah masih rezeki kalian," ucapku tersenyum. "Iya Riz, alhamdulillah sekarang kita bisa tertawa lagi setelah tadi pada tegang," sahut Udin tertawa. "Kalau kurang bisa diambil lagi," ucap menantu Pak Ruslan. "Bikin sendiri ya Mbak?" "Iya, bikin tadi siang," jawab menantu Pak Ruslan yang bernama Sari. Setelah menyuguhkan kue ketan, tiba-tiba Sari kembali datang dengan kue apem yang asap panasnya mengepul. "Waduh, banyak banget bikinnya,"
Ucapku melahap kue apem. Iya, biasanya kue ini juga saya titipkan ke warung buat dijual, tapi beberapa hari ini tidak jualan, jawab Sari. Oh begitu, baru tahu saya. Berarti besok kembali jualan? Tanyaku basa-basi. Iya, besok udah kembali jualan, jawab Sari sembari beranjak pergi ke dalam. Aku berbincang-bincang dengan teman-temanku masih membahas tentang kue hilang tadi. Mereka pun juga sangat terkejut dengan melihat langsung 5 orang anak duduk dengan santainya di dahan pohon. Setelah puas berbincang sambil menikmati kue-kuean sambil ngeteh, kami semua pergi ke seberang jalan untuk menuju sungai. Saat mandi hanya ada penerangan lampu dari Petromak dan senter. Air sungainya sangat dingin menusuk tulang. Aku mandi di balik bebatuan besar. Teman-temanku mandi dengan bercepat-cepat karena tidak tahan untuk berlama-lama karena sangat dingin. Tungguin aku ya, sakit perut nih, ucap Udin. Mau BAB ya? Iya, tungguin sebentar ya, pinta Udin sembari berjalan ke arah bebatuanan besar. Din, sebaiknya BAB-nya jangan di sungai. Di sini sangat dijaga karena tempat wisata. Aku sangat tahu sungai ini benar-benar sangat dijaga, bahkan selalu bersih. Beberapa orang juga masih memanfaatkan air ini untuk minum, mandi, cuci piring dan sebagainya. Pernah ku dengar dari Pak Ruslan sangat dilarang keras BAB di sungai ini. Apa alasannya entahlah. Seingatku, beliau hanya menegaskan itu saja. Aduh Riz, udah gak tahan, jawab Udin dari balik batu. Aku menunggu Udin, sedangkan yang lain sudah pada naik ke atas. Yang tersisa ada aku dan Udin saja. Din, cepetan, dingin banget nih. Wah, terdengar teriakan Udin dari balik batu besar. Udin berlari ke arahku dengan wajah memucat dan gemetar. Kenapa Din? Tanyaku heran, tiba-tiba ia teriak. Itu di sana ada perempuan Riz, jawab Udin terbata menunjuk ke arah batu dan sambil berlari lebih dulu dan menyisakan aku seorang diri. Hembusan angin menerpa bulu tengkukku. Suara derasnya air sungai memenuhi pendengaran. Percikan-percikannya sangat jelas terdengar. Aku penasaran dengan apa yang dilihat Udin. Aku berjalan pelan menuju batu besar yang ditunjuk Udin tadi. Tapi saat aku lihat tidak ada siapa-siapa. Kata Udin ada perempuan palingan juga perempuan desa sini yang sedang mandi. Udin saja yang penakut. Saat aku ingin berbalik menuju pulang, ujung netraku tidak sengaja melihat seorang perempuan yang sedang mandi. Jaraknya lumayan jauh dari aku yang berdiri sekarang. Ia mandi di seberang sungai persis di batu besar dan duduk di bawah naungan pohon bambu yang rimbun. Di bawah penerangan bulan dan lampu, perempuan itu sangat cantik dengan rambut panjangnya yang terurai panjang. Ya, rambut perempuan itu panjang, bahkan sangat panjang, menjulur sampai ke bawah permukaan air sungai. Ia mandi hanya memakai sarung tapi di dada. Sadar merasa kuperhatikan, tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arahku. Tatapannya sendu dan kosong. Setelah melihatku, ia kembali meneruskan mandinya. Aneh sekali Udin tadi. Padahal itu perempuan cantik, kenapa malah takut, pikirku. Aku segera berbalik badan dan menuju ke rumah Pak Ruslan. Tiba-tiba kakiku sangat susah digerakkan, seperti ada yang mencengkram erat. Aku mencoba melangkahkan kaki sekuat tenaga, padahal kakiku tidak keperosok di bebatuan. Tapi saat aku menengok ke bawah, tiba-tiba dua belah tangan mencengkram erat. Aku terperajat kaget. Tangan siapa? Hanya tangannya saja, orangnya tidak kelihatan. Angin berembus kencang dan menampakkan seorang perempuan tengkurap di permukaan air. Dengan mata melotot berbibir pucat menatapku marah. Rambutnya sangat panjang di atas mengembang di air. Badanku lemas, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku hanya bisa diam dengan tatapan mata saling beradu. Haris, panggil seseorang. Aku tidak mampu menyaut panggilan itu. Sungguh aku tidak mampu bicara. Haris, panggilan dari teman-temanku saling bersautan. Perempuan itu sama sekali tidak mau melepaskan kakiku. Cengkeramannya sangat begitu kuat. Kakiku sama sekali tidak mampu untuk menariknya. Riz, ngapain berdiri di situ? Ucap salah satu temanku yang berdiri tidak jauh dariku. Plak! Tepukan tangan mendarat di bahuku. Udin memanggil teman-teman yang lain dengan menghampiriku. Tepukan Udin mampu membuat aku sadar dan sudah bisa mengangkat kakiku. Ngapain berdiri di sini, Riz? Tanya Rian. Enggak tadi, jawabku menggantung ucapan. Udah, kita naik ke atas secepatnya. Tita Anto berjalan lebih dulu. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, sebagian teman-temanku sudah menunggu untuk makan malam. Kemana saja, Riz? Tanya Fahrul. Lama banget mandinya, sahut yang lain. Anak Pak Ruslan langsung saja meminta kami untuk secepatnya makan, karena sebentar lagi masuk sholat isya. Kenapa berdiri di dekat batu besar tadi? Bisik Udin bertanya saat makan.
Tadi aku melihat seseorang, Din. Bukannya kamu tadi juga melihat? Tanyaku balik. Iya, serem banget. Ada perempuan yang mandi di seberang sungai, jawab Udin. Ternyata benar, aku dan Udin melihat perempuan yang sama. Sangat tidak mungkin ada perempuan yang mandi seorang diri, dan ngapain juga hingga mandi di seberang sungai. Padahal setauku di seberang sungai tidak ada rumah warga. Makanya hati-hati, Riz, jangan sembarangan bengong dan memperhatikan, ucap Udin. Kau itu pimpinan, Riz, sambung Udin sembari mengunyah makanan. Terus waktu di hutan tadi, kenapa kau malah salah jalan memasuki jalur jurang? Tanya Udin. Aku tadi halusinasi, lihat Bos Anas terduduk, jawabku. Astagfirullah, Bos Anas mana? Tanyaku dengan penekanan menanyakan kepada teman-teman. Mereka semua terkejut atas pertanyaanku, karena aku bertanya dengan nyaring. Astagfirullah, aku langsung kaget. Sejak tadi datang tidak melihat Bos Anas di mana, padahal mobil beliau masih ada. Tidak mungkin beliau pulang ke kota. Bos Anas mana? Tanyaku dengan panik. Mereka semua menggelengkan kepala, tanda tidak mengetahui Bos Anas ada di mana. Terakhir lihat hanya siang tadi saja, sewaktu ngantar nasi, jawab salah satu temanku, dan bersamaan mereka juga mengakui hal yang sama. Sama-sama tidak ada yang melihat Bos Anas sejak tadi. Mungkin ikut Pak Ruslan ke rumah Pak Amar, sahut salah seorang temanku. Tidak lama Pak Ruslan datang. Aku melihat beliau hanya sendiri dan tidak ada Bos Anas. Apa benar yang kulihat di hutan tadi? Seseorang duduk bersandar di pohon itu adalah Bos Anas. Bos Anas mana, Pak? Tanyaku tidak sabaran. Terlihat Pak Ruslan memicingkan mata. Tadi ada, Riz. Memang kemana? Tanya balik Pak Ruslan. Saya kira Bos Anas ikut sampean ke rumah Pak Amar. Tidak ada. Tadi saya pergi sendiri, jawab Pak Ruslan sambil menggelengkan kepala. Aku mencoba menelpon Bos Anas, tapi nomor HP-nya malah tidak aktif. Perasaanku menjadi gelisah tidak tenang. Cepat habiskan makanan kalian, kita cari Bos Anas bersama, perintahku. Aku sangat kepikiran tentang Bos Anas. Kemana beliau? Dikhawatirkan beliau berada di hutan, karena sebelumnya aku sempat melihat ada seseorang yang sangat sama fisiknya menyerupai Bos Anas. Kami berpencar, masing-masing pergi mengecek ke rumah Pak Amar lagi, dan sebagian ke rumah Pak Rohim dan Pak Rula. Pak Rohim dan Pak Rula itu juga yang sama-sama tanah mereka terkena cipratan keuntungan pembangunan villa. Sebagian teman-temanku juga pergi ke rumah Pak RT karena Bos Anas cukup kenal dengan Pak RT di sini. Adzan Isya berkumandang, kami semua sholat Isya terlebih dahulu, sedangkan teman-temanku yang lain yang masih mencari ke rumah warga. Bagaimana? Tanyaku saat mereka datang. Tidak ketemu, Riz, jawab mereka sambil menggelengkan kepalanya. Kurasa beliau tidak mungkin pergi ke masjid, tapi kusuruh teman-temanku juga pergi mencari ke masjid. Aku kembali pergi ke rumah Pak Amar, ingin bertemu dengan pekerja di sana. Aku menemui teman Bos Anas yang tadi yang ikut mengantar nasi. Nama beliau Saubari atau Pak Bari, pimpinan pekerja dari pembuatan jembatan. Terakhir saya lihat Bos Anas bersama sampean, Pak. Kira-kira kemana beliau? Tanyaku menginterogasi Pak Bari yang usianya seumuran dengan Bos Anas. Iya, sore tadi Anas memang masih ada, tapi menjelang maghrib ia pamit pulang ke rumah Ruslan, jelas Pak Bari. Aku juga menanyakan kepada teman-teman dari pekerja lain, tapi mereka terakhir melihat sore tadi saja. Mereka juga mendengar saat Bos Anas berpamitan pulang ke rumah Pak Ruslan. Kemungkinan hilangnya hanya di rumah Pak Ruslan, tapi seluruh ruangan di rumah Pak Ruslan sama sekali tidak menemukan Bos Anas. Anak dan mantu Pak Ruslan pun juga tidak ada yang melihat. Kini seluruh pekerja dan Pak Ruslan juga ikut berkumpul beramai-ramai di rumah Pak Amar. Apa diculik warga sekitar sini? Ucap Wahyu. Mana mungkin, buat apa menculik Bos Anas? Sahut yang lainnya. Bisa jadi alasannya dendam, iri ataupun lainnya, Tita yang satunya. Aku menegur teman-temanku yang berprasangka buruk kepada warga kampung sini. Kalau ada orang lain yang mendengar bisa tersinggung. Aku diam dan berpikir ingin masuk ke hutan. Aku khawatir Bos Anas berada di dalam hutan, disembunyikan oleh makhluk gaib. Aku pun menceritakan awal kejadian aku yang salah memasuki jalur pulang tadi. Mengatakan aku melihat seseorang yang sangat begitu mirip dengan Bos Anas duduk sambil memeluk kakinya di perkebunan karet. Sebagian teman-temanku bergidik ngeri. Sebagian diantaranya percaya kalau yang kulihat sewaktu maghrib tadi adalah Bos Anas. Tapi banyak juga yang berpendapat itu hanyalah tipu daya. Di perkebunan karet di lereng itu? Tanya Pak Amar. Iya Pak, pokoknya sama dari fisik dan pakaiannya, sama persis yang kulihat siang tadi Bos Anas datang mengantarkan makanan, jawabku.
Kami semua terdiam. Pak Amar mencerna perkataanku tadi. Gimana Pak? Apa benar itu bos Anas yang disembunyikan oleh makhluk gaib? Tanyaku lagi. Kalau benar, sebaiknya kita cari ke hutan malam ini juga. Aku sangat khawatir dengan bos Anas. Pasti beliau ketakutan. Sambungku lagi. Kamu jangan terlalu percaya dulu nak. Ditakutkan kita hanya dipermainkan dan mau mencelakai kita. Sahut Pak Ruslan yang sedari tadi selalu diam. Pikiranku saat ini terus tertuju dengan seseorang yang maghrib tadi kulihat. Memang kalau kami pergi mencari malam ini juga sangat bahaya. Pastinya bukan hanya ada binatang buas, tapi bisa bertemu dengan hal-hal berbau hantu. Riz, kok kaki kamu kena apaan? Tanya Wahyu. Aku menengok ke kaki, ternyata banyak goresan terdapat di kedua kakiku. Aku baru saja sadar dan memperhatikannya. Pantas saja sedari tadi terasa perih. Tapi tidak terlalu kupikirkan, karena saat ini lebih penting lagi bos Anas tiba-tiba menghilang. Kemungkinan goresan di kaki ini gara-gara perempuan yang mencengkeram begitu kuat dengan kuku-kuku panjangnya. Aku tidak menjawab pertanyaan Wahyu, karena akan mengakibatkan teman-temanku akan takut mandi di sungai. Biar aku dan Udin saja yang tahu tentang perempuan mandi tadi. Ini memang kesalahan aku juga yang sangat memperhatikan perempuan itu. Jujur saja awalnya aku tergoda. Oh, ini terkena rumput yang tajam saat di hutan. Jawabku bohong. Padahal aku sudah melupakan tentang cengkeraman perempuan tadi. Tapi gara-gara Wahyu yang menanyakannya, malah keingat lagi. Pantas saja Wahyu melihat dan memperhatikan kakiku, karena aku hanya memakai celana selutut, memamerkan goresan di kedua kaki. Ini gimana dengan bos Anas? Tanyaku lagi mengalihkan perhatian tentang kakiku. Mereka tidak ada yang menjawab pertanyaanku. Masing-masing berpikir dan jangan sampai bertindak gegabah. Antos dari tadi juga tidak ada memberi masukan, padahal biasanya ia sangat cerdik menanggapi hal semacam ini. Kita cari ke hutan, ucap Pak Ruslan. Semua tatapan melihat ke arah Pak Ruslan yang berinisiatif untuk mencari bos Anas malam ini juga. Aku pun mengangguk, menyetujui permintaan dari Pak Ruslan. Sebagian dari teman-temanku tidak menyetujui karena sangat bahaya masuk hutan saat malam hari. Sebenarnya aku juga memikirkan bahaya yang akan ditemui di hutan saat malam hari. Tapi hatiku lebih sangat khawatir dengan bos Anas yang kemungkinan ada di dalam hutan seorang diri. Apalagi beliau kadang penakut. Walaupun sangat menampakkan sok keberaniannya, aku memilih teman-temanku yang akan ikut serta pergi dalam pencarian ini. Pastinya aku akan memilih yang pemberani dan yang mempercayai adanya makhluk gaib. Dalam 2 tim aku mengumpulkan ada 20 orang yang akan masuk ke hutan. Walaupun sebagian dari mereka tidak menyetujui karena takut. Bagaimana kalau besok pagi saja, Riz? Pinta salah seorang temanku. Kasihan bos Anas kalau beliau sendirian di hutan. Ini kan belum pasti juga kalau bos Anas ada di hutan, Riz. Bisa-bisa malah mencelakai kita sendiri. Timbal yang lainnya. Aku menghela nafas. Bingung harus bagaimana. Cuma ini benar-benar sangat membuat khawatir. Sebaiknya kita jalan sekarang. Kami langsung berangkat menuju hutan. Masing-masing kami memegang senter sebagai penerangan. Sebagian hanya memakai senter dari HP saja. Kami berangkat ada 20 orang. Aku menghitung dengan teliti dan mengingat wajah teman-temanku. Jangan teriak-teriak ya nanti nak, bahaya, ucap Pak Amar mengingatkan. Bagaimana mungkin nantinya kami akan menemukan bos Anas kalau tidak berteriak mencarinya? Boleh berteriak, tapi 1-2 orang saja agar hutan tidak gaduh, sambung Pak Amar lagi. Aku pun menyetujuinya. Nanti di hutan kami akan saling menghubungi kalau bos Anas sudah ditemukan. Sekarang kami sudah melewati jembatan dan sudah masuk ke dalam hutan. Malam yang gelap, dingin, bunyi-bunyian malam terdengar jelas. Sesekali terdengar dahan-dahan pohon yang terdengar patah. Kami sesekali berbincang saat di jalan agar menghilangkan keheningan. Bos Anas, pulang bos, teriak salah seorang temanku. Aku dan Anto berjalan lebih dulu. Kakiku masih berasa sakit ditambah goresan tadi semakin perih. Sedikit-sedikit kami berjalan menanjak, tidak terasa sudah mampir memasuki perkebunan karet. Sejenak kami istirahat. Sekali-kali kami terus berteriak di sini. Suara kami menggema di sudut hutan. Aku mengusap-ngusap tanganku untuk mencari kehangatan, padahal sudah memakai jaket dan topi. Ah, dingin, ucap Wahyu yang ikut serta. Semoga saja bos Anas mendengar panggilan kita, ucap temanku. Kau melihat bos Anas di mana, Riz? Di kebun karet, di depan ini, tidak jauh lagi tempatnya. Aku kembali berjalan, teman-temanku terlihat kelelahan. Seharusnya ini sudah jam istirahat dan tidur. Kami berteriak bergantian agar tidak terlalu gaduh.
Sesekali kami mengobrol untuk memecahkan keheningan. Tadi aku melihat Bos Anas duduk di pohon karet itu. Tunjukku ke salah satu pohon karet. Teman-temanku berpencar menyenter ke pohon-pohon terdekat. Sebelumnya aku sudah mengatakan agar tidak saling berjauhan. Tidak ada, Riz, ucap salah seorang temanku. Gimana nih, apa kita terus mencari ke dalam hutan? Tanya Rian dan Wahyu. Teruskan saja, kalau sudah sampai di lokasi lahan tidak ditemukan juga, kita langsung pulang. Terdengar helaan nafas dari teman-temanku yang lain. Lokasi lahan membutuhkan waktu yang cukup lama karena masih lumayan jauh. Kami terus memanggil-manggil Bos Anas. Saat aku sedang memimpin jalan lebih dulu, tiba-tiba aku dikejutkan ada yang lewat di depanku. Allahu Akbar, ucapku terlonjak kaget. Teman-temanku yang mendengarnya ikut juga terkejut. Untungnya hanya anjing yang melintas persis di depanku. Walaupun anjing itu hanya menggonggong, kami pun beringsut mundur. Ditakutkan anjing liar itu menyerang dan menggigit. Dadaku berdegup kencang. Karena terkejut, untungnya anjing itu langsung pergi menjauh. Riz, dari tadi kita cari-cari dan panggil, tapi Bos Anas tidak ada menyaut. Keluh Anto yang tiba-tiba bersuara. Ini kita sudah hampir di lokasi lahan, sambung Anto. Maksud kamu kita pulang tanpa mencari ke lokasi lahan gitu? Tanyaku sedikit emosi. Bukannya gitu, Riz, aku juga merasa Bos Anas tidak ada di hutan ini, jawab Anto tenang. Itu kan hanya perasaan kamu. Aku tahu banyak tentang Bos Anas dan paling lama ikut bekerja dengan beliau. Santai saja, Riz, aku hanya mengatakan unek-unekku saja. Sudah, jangan pada berdebat gini. Anto, sebaiknya kita cari hingga ke lokasi lahan, ucap Rian melerai kami. Sebenarnya aku saja yang terbawa emosi karena khawatir bercampur takut. Di antara perdebatan kami tiba-tiba terdengar gelak tawa cekikikan seperti menertawakan kami yang berbeda pendapat. Aku menyenter wajah teman-temanku, tapi mereka menggelengkan kepala, tanda tidak ada yang menertawakan. Kami semua diam dan terus melanjutkan perjalanan ke lokasi. Akhirnya Anto tetap menurut. Aku menelan salivaku saat melewati kebun karet yang maghrib tadi kami lewati melihat anak kecil duduk di dahan pohon. Sebagian teman-temanku tidak ada yang tahu karena mereka dari tim pembikin jembatan. Bos Anas, pulang. Saya di sini. Samar ku dengar ada yang menyaut dengan suara serak. Aku yakin itu Bos Anas. Bos, kami datang. Bos Anas di mana? Di sini. Terdengar suara serak di belakang pohon besar. Kami semua mendekati pohon besar di depan dengan pelan. Aku berjalan lebih dulu sambil menyorotkan lampu senter yang kupegang. Bos Anas, panggilku takut. Bos, keluar. Bos ada di mana? Ucapku lagi. Tidak ada jawaban lagi. Padahal tadi sangat jelas ada jawaban sumber suara dari balik pohon besar ini. Tapi saat aku dekati, tiba-tiba tidak ada sautan lagi. Aku menatap ke arah teman-temanku untuk mengecek ke pohon besar itu. Tapi teman-temanku diam saja, seperti menyerahkan keputusan hanya denganku. Bos Anas di mana? Panggilku lagi. Di sini, jawab seseorang dari balik pohon besar. Aneh sekali kalau benar memang Bos Anas, tapi kenapa beliau tidak mencoba berusaha keluar sendiri dan berteriak meminta tolong ke kami. Sedangkan sekarang aku dan teman-temanku sudah sangat dekat dengan pohon besar sumber suara itu. Aku dan Wahyu mencoba berjalan memeriksa secara langsung, tapi tiba-tiba tangan kami berdua ditangkap oleh Anto hingga membuat kami terkejut. Anto menggeleng pelan. Tanpa berbicara, sepertinya Anto melarang kami untuk memeriksanya. Kenapa? Tanyaku pelan. Bukan, jawab Anto lirik. Aku dan Wahyu menelan ludah sembari beringsut mundur ke belakang. Urung niatku untuk memeriksa sumber suara dari balik pohon besar itu. Saat kami semua kembali berjalan, tiba-tiba temanku yang belakang pada berteriak hingga membuat gaduh hutan. Ada apa? Tanyaku sembari meminta mereka untuk diam. Itu di belakang pohon besar tadi ada yang berdiri, jelas Samsul. Serem, ucapnya lagi sambil bergidik ngeri. Udah, cuekin aja, kita kesini hanya mencari Bos Anas, ucapku menenangkan. Padahal aku juga ikut kaget. Untungnya tadi Anto secepat mungkin melarang aku untuk memeriksanya secara langsung. Entahlah apa yang dilihat teman-temanku, mungkin mereka tidak sengaja menyorotkan lampu senter ke arah balik pohon tadi. Waduh, jauh juga ya lahannya, ucap Wahyu. Iya yuk, jauh banget ternyata, sahut temanku yang lain dari tim pembikin jembatan. Sebenarnya kalau jembatan yang kalian bikin sudah jadi, tidak terlalu jauh. Kita ini sedikit memutar, karena hanya ini jalan satu-satunya. Terdengar keluhan dari tim pekerja lain.
karena jaraknya menuju lahan lumayan jauh dan sedikit menanjak. Kalau jembatan sudah selesai tidak terlalu jauh memutar sebenarnya. Makanya cepat selesaikan jembatannya agar kami tidak terlalu jauh lagi berjalan, ucapku sambil menepuk Wahyu. Tergantung kesusahannya, tapi insya Allah cepat, jawab Wahyu. Suara jangkrik terdengar jelas. Dedaunan sesekali bergoyang diterpa angin. Suara buah karet yang jatuh juga sangat terdengar jelas di malam hari. Nah, itu di depan sudah sampai lokasi lahan, ucapku sembari menyenter ke depan. Wah, luas banget ya. Iya, tapi rencananya akan diperluas lagi. Saat aku mengobrol dengan Wahyu, teman-temanku di belakang saling bergantian berteriak memanggil Bos Anas. Hening, sama sekali tidak terdengar jawaban. Aku menyenter seluruh sudut hutan ini. Di antaranya aku selalu memperhatikan 3 pohon angker yang ada penunggunya itu. Kami mencari-cari sedikit berpencar ke seluruh lahan yang luas ini. Sesekali aku ikut berteriak agar Bos Anas percaya kalau kami sedang mencari beliau. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Suasana hanya gelap yang sangat pekat. Tidak ada sama sekali penerangan, kecuali dari senter yang kami bawa. Jangan berjauhan, ucapku mengingatkan teman-temanku. Di lokasi lahan yang luas ini kami kembali berteriak secara bergantian, tapi sama sekali tidak ada sautan. Aku dan teman-temanku menyenter hutan ini cukup lama. Pandanganku selalu awas, melihat-lihat sekitar. Sesekali aku dibuat terkejut dengan adanya bayangan yang melintas tidak sengaja terkena sorot lampu senter. Namun untungnya tidak apa-apa, hanya sekedar lewat saja. Riz, coba lihat di dekat pohon itu, sepertinya ada yang duduk, ucap Wahyu yang berada di depanku. Pohon yang dimaksud Wahyu ialah pohon salah satu dari 3 yang ada penghuninya. Yang kemarin aku juga sempat dipermainkan oleh mereka gara-gara hanya mencari sumur, ingin memadamkan api. Itu tadi aku melihat seperti ada bayangan orang juga, Riz, sambung Wahyu lagi. Wahyu memang tidak mengetahui hal-hal kejadian yang kami temukan saat menebas semak-semak di sini. Sengaja aku memilih teman-temanku dari pekerja jembatan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tidak tahu cerita siang tadi kami sempat kehilangan kue dan melihat anak kecil yang duduk di dahan pohon kecil. Tunggu yuk, kita panggil dulu. Kalau benar di sana adalah Bos Anas, nanti bisa saja beliau akan menjawabnya. Aku pun juga ikut melihat lebih jelas ke arah pohon yang cukup jauh dari kami berdiri sekarang. Sebisa mungkin kami jangan terburu-buru mendekat ke arah pohon besar, tinggi dan rimbun itu. Riz, sepertinya ada orang di pohon itu, ucap Rian sambil menunjuk ke arah pohon yang sama. Sama Riz, aku juga ada melihat seseorang di pohon itu, timbal yang lain mengiyakan. Kalaupun memang ada orang, apakah itu Bos Anas? Karena sejak tadi di sini sama sekali tidak ada yang menjawabnya, ucapku pada mereka. Cepetan Riz, kita ke sana, biar cepat juga kita baliknya, ucap salah seorang temanku yang lain. Oh, ya sudah, jawabku mengiyakannya. Aku teringat pesan Pak Ruslan dan Pak Amar, kalau sudah sampai di lokasi lahan, tapi belum juga menemukan Bos Anas, sebaiknya langsung pulang. Minimal pencarian sampai jam 9, kata Pak Saubari tadi. Tunggu Riz, perasaanku gak enak kalau kita menuju pohon itu, karena sejak tadi aku juga memperhatikan, tapi tidak ada siapapun, ucap Anto. Ada Tok, kami berenam melihat memang seperti ada orang di sana. Siapa tahu Bos Anas pingsan, makanya beliau tidak dapat menjawabnya, bantah yang lain yang dari tadi sudah sangat ingin pulang. Iya, tapi firasatku mengatakan kalau itu bukanlah Bos Anas, ucap Anto lagi. Terus siapa dong? Hantu? Gurau yang lain bernama Ajay, yang tidak tahu menahu tentang kejadian yang kami alami. Sepertinya aku salah orang untuk meminta bantuan dalam pencarian ini, karena Ajay orangnya seperti tidak sabaran. Udah, jangan pada berdebat gini. Ingat, di sini itu hutannya masih asri, ada banyak binatang buas, ucap Rian. Kami semua berjalan ke arah pohon besar itu. Lahan di sini sudah bersih, jadi sangat nampak kalau memang ada orang. Tiba-tiba saat kami berada di tengah-tengah lahan, bunyi HP Wahyu berdering pertanda ada panggilan masuk. Kulihat segera Wahyu mengangkat teleponnya. Dari nada bicaranya terdengar Wahyu sangat terkejut. Tidak lama panggilan langsung diakhiri. Siapa yang nelpon yuk? Pak Saubari, jawab Wahyu. Beliau bicara apa tadi? Bos Anas sudah ditemukan dan beliau sudah ada di rumah Pak Ruslan, jawab Wahyu. Serentak kami semua mengucapkan syukur alhamdulillah akhirnya Bos Anas sudah ditemukan. Kami semua terkejut, berarti sejak tadi tidak ada Bos Anas, sedangkan kami teriak-teriak mengira Bos Anas berada di lokasi lahan. Kami semua saling tatap dan berjalan balik. Urung niat kami ingin memastikan ke balik pohon itu, untungnya belum sampai.
Entah makhluk apa penunggunya yang dilihat oleh teman-temanku. "Ketemu di mana bos Anasnya?" tanyaku. "Katanya bos Anas nggak kemana-mana," jawab Wahyu. Teman-temanku memilih jalan yang paling depan. Di belakang ada aku, Anto dan Wahyu. Sedangkan Rian berjalan di depan menyenter jalanan. Saat kami berjalan, samar terdengar seseorang ada yang memanggil kami. "Hei, gak jadi kesini, sini cari aku." Terdengar jelas panggilan itu, teman-temanku pun kelihatan sangat terkejut. Untungnya Anto meminta agar kami jangan menengok ke belakang. Entah di belakang ada apa, yang pasti kali ini aku akan menuruti apa kata Anto. Angin berembus kencang, dedaunan bergemerisik melambai-lambai dan sedikit kurasakan rintikan hujan turun sangat dingin menusuk tulang. Laju jalan kami seperti berlari kecil untuk secepatnya sampai di rumah. Kulihat langit sangat hitam, tidak ada rembulan dan bintang di atas sana. Saat aku ingin berhenti melihat langit, tiba-tiba dari atas seperti ada sekelibat yang terbang melintas dari pohon ke pohon yang lain. Tidak begitu jelas itu apa, tapi sangat nampak seperti ada yang terbang. Rintikan hujan semakin membesar, kami masing-masing berlari. Kakiku pun yang masih sakit kupaksakan berlari. Tiba-tiba, brak! Aku lagi-lagi terjatuh menginjak sesuatu. "Woi, tungguin!" Teman-temanku berada cukup jauh dariku. Aku tidak bisa berlari cepat dan akibat kupaksakan kakiku menjadi bertambah sakit. Aku beringsut bangkit dan mengambil senter yang jatuh. Ku senter benda yang membuat aku terjatuh tadi. Ternyata itu adalah tongkat bulat yang berbahan kayu ulin. "Nisan," gumamku. Segera aku bangkit dan berlari ke arah teman-temanku. "Sakit, Riz?" tanya Wahyu. "Iya, bertambah sakit." "Keinjak ranting ya tadi?" "Iya." Aku berbohong kepada teman-temanku. Aku yakin aku tidak sengaja kesenggol nisan. Aku yakin, karena biasanya orang-orang kampung hanya memakai nisan terbuat dari kayu ulin saja. Sangat jarang memakai batu nisan pada umumnya. Apalagi sangat jelas tadi nisannya bulat serta ada ukirannya. Walaupun tidak begitu jelas, tapi aku sangat tahu betul. Tidak mungkin aku perbaiki malam ini juga, karena waktu tidak memungkinkan. Sedangkan teman-temanku sudah pada kedinginan dan secepatnya pulang. Rencananya besok siang akan aku perbaiki dan kuletakkan kembali nisan tadi, yang tidak sengaja aku menyenggolnya. Anto berjalan di belakang, katanya untuk menjaga kami. Teman-temanku terlihat sangat santai. Sekarang kami tidak ada yang berlari lagi. Khawatir akan jatuh seperti aku tadi. Kami berjalan bersamaan. Pegunungan yang dingin ditambah rintikan hujan mampu membuat badan menjadi beku. Aku pun juga sudah sangat menggigil. Kaki dan tanganku seakan kram akibat kedinginan. Kami terus berjalan hingga akhirnya sudah keluar dari perkebunan karet. "Bertahan ya teman-teman, sedikit lagi," ucapku menguatkan dengan suara bergetar. Angin berembus kencang, banyak pepohonan kelapa yang meliuk-liuk akibat terpaan. Sebisa mungkin kami terus berjalan dan secepatnya pulang menyelimuti badan. Terlihat di depan jembatan gantung membentang, menyambungkan antara hutan dan jalanan beraspal. Kulirik jam tangan sudah menunjukkan hampir pukul 9. Dari jembatan gantung ini aku sempat melirik ke bawah, bantaran sungai yang mengalir deras malam ini. Samar kulihat lagi-lagi ada perempuan yang mandi dan kini salah seorang temanku juga ikut melihat, bahkan menertawakan menjadikan bahan gurauan. "Waduh, ada perempuan mandi," ucap Ajay. "Mana bro? Gua nggak lihat," saut yang lainnya. Anjay menunjuk ke bawah dengan tertawa-tawa. Mereka menjadikan perempuan itu bahan candaan. Kuperhatikan perempuan itu sama seperti yang kulihat maghrib tadi. Seluruh badanku kembali merinding. Goresan akibat cengkraman tangan perempuan tadi masih berasa perih. Ditambah aku kembali terjatuh di hutan tadi. "Psst, jangan sembarangan. Coba lihat Riz, itu perempuan cantik banget," ucap Ajay tertawa. Aku berjalan lebih dulu, sedangkan Ajay dan temannya yang lain masih berdiri memperhatikan perempuan di bawah itu. Kami berjalan menuju rumah Pak Ruslan. Di halaman depan terlihat teman-temanku berkumpul menunggu kedatangan kami. "Alhamdulillah sudah pada pulang," ucap Udin dan yang lainnya. Terlihat Pak Ruslan, Pak Amar, Pak Bari, dan yang lainnya juga ikut berkumpul di depan. Aku langsung menuju pelataran rumah Pak Ruslan, langsung membaringkan tubuhku saking lelahnya. Tidak lama kami disuguhkan teh panas untuk menghangatkan tubuh. Akibat memasuki hutan dan terkena rintikan hujan. "Mana bos Anasnya?" tanyaku sembari minum teh. "Ada di dalam rumah," jawab Pak Bari. Kulihat ke dalam, tepatnya di ruang tamu. Beliau sedang merokok sambil tersenyum ke arahku. Entahlah aku ingin mengucapkan syukur atau istighfar. Ternyata beliau tidak kemana-mana.
Bos Anas beranjak dari ruang tamu untuk menemui kami semua yang bersusah payah mencari keberadaan beliau sampai ke lokasi lahan. "Datang dari mana kalian?" tanya Bos Anas senyum-senyum. Aku tidak menjawabnya. Sepertinya beliau ingin menertawakan kami. "Ngapain ke hutan malam-malam begini?" tanya Bos Anas lagi sembari tertawa. Kulihat wajah teman-temanku yang ikut mencari ke lokasi terlihat kesal dan sebal melihat Bos Anas yang cekikikan menertawakan kami semua. "Ngapain ke hutan, Riz? Orang saya nggak kemana-mana," ucap beliau tertawa sambil mengisap rokok dan menghembuskan asapnya ke arah kami. Aku mengibas-ngibaskan tangan ke arah wajah karena terkena asap rokok dari Bos Anas. "Bos kemana memangnya?" "Saya nggak kemana-mana, Riz," jawab beliau. "Saya tanya kalian, memangnya kalian kemana tadi? Ke hutan malam-malam, mau uji nyali?" ucap beliau tertawa terbahak hingga membuat batuk. "Kami cari Bos Anas karena sejak tadi tidak melihat, makanya kami berinisiatif untuk mencari ke hutan. Kami kira Bos Anas dibawa oleh makhluk gaib," jawabku sedikit sebal. Perasaanku kini menjadi dongkol, bukannya beliau senang diperhatikan, tapi malah menertawakan kami hingga terbahak-bahak. Beliau di rumah penuh kehangatan ditemani kopi dan rokok, sedangkan kami yang mencari beliau malah kedinginan, seram, dan kehujanan. Ternyata beliau memang tidak kemana-mana. "Gimana uji nyalinya?" tanya beliau dengan tertawa sampai membuat wajah beliau hingga memerah. "Tadi memang beneran kami bertemu Bos Anas kok di hutan," sahut Rian tersenyum. "Lah, itu bukan saya yang kalian temui." "Iya, untungnya makhluk jadi-jadian yang menyerupai Bos Anas tadi cepat berubah menjadi bentuk aslinya. Kalau tidak, bisa kami gotong sampai sini," ucap Rian begitu yakin. "Seriusan? Memangnya bentuk aslinya apaan?" tanya Bos Anas yang sangat serius karena penasaran, dan ditambah air muka Rian juga sangat begitu serius menceritakannya. "Babi," jawab Rian singkat sambil tertawa terbahak-bahak, membalas menertawakan Bos Anas yang kini wajah beliau terlihat masam. "Dasar lo Rian, saya tidak akan menggaji kamu gara-gara ngatain saya babi," ucap Bos Anas. Rian tertawa-tawa saja sambil melihat wajah Bos Anas yang kesal. Kan Haris yang gaji saya, Pak," ucap Rian menertawakan tidak mau kalah dengan Bos Anas. Tidak lama Ajay dan 3 orang temannya berlari tergesa-gesa menuju ke rumah Pak Ruslan. Terlihat wajahnya ketakutan dan memucat. Terdengar nafasnya ngos-ngosan dan sesekali bergidik ngeri. "Ada apaan, woi?" tanya Udin. Itu di sana ada hantu," jelas Ajay terbata sambil menunjuk ke arah jalan. Ajay dan 3 temannya yang dari tadi melihat perempuan mandi datang-datang sangat ketakutan, padahal ia menertawakannya. "Nih, minum dulu," ucapku pada Ajay. Ajay dan 3 temannya minum dengan tergesa-gesa, habis sekali minum. "Lihat apaan?" tanya Bos Anas. "Hantu, Bos. Awalnya perempuan cantik," jawab Ajay. "Makanya hati-hati, jangan percaya sama perempuan. Saya sampai sekarang gak percayaan dengan perempuan," curhat Bos Anas tertawa. "Itu tadi perempuannya adalah hantu, Bos, bukan perempuan beneran." Kami semua tertawa bersamaan mendengar cerita dari Ajay. Salah dia sendiri yang matanya suka lihat perempuan cantik, meskipun aku awalnya juga sempat tergoda. "Lah, Bos Anas sembunyi di mana? Kami cari sampai ke lokasi lahan," tanya Ajay. "Saya nggak sembunyi dan nggak kemana-mana. Kalian aja yang tidak menyusuri semua ruangan," jelas Bos Anas. "Memangnya Bos Anas di mana? Kami cari nggak ketemu-ketemu," tanya Ajay. Bos Anas kembali tertawa terbahak-bahak sembari mengisap rokoknya. "Aneh kalian ini, wong saya nggak kemana-mana," tanya Bos Anas. Terlihat wajah Pak Ruslan, Pak Amar, dan Pak Bari juga ikut tertawa. Entah mereka mendapatkan Bos Anas di mana. "Memangnya siapa yang nyuruh kalian nyari saya ke lokasi lahan?" tanya Bos Anas. Masing-masing temanku mengarahkan telunjuknya ke arahku sambil berkata, "Haris," ucap mereka bersamaan. Bos Anas tertawa terpingkal-pingkal menjadikan aku tersangka. "Saya mau Bos Anas tambahi uang gaji saya," ucap Ajay bersamaan dengan 3 temannya yang masing-masing masih berusia 25 tahunan. Enak aja, minta saja no sama Haris, karena yang pegang uang gaji adalah Haris. Yang menyuruh kalian masuk ke hutan juga Haris," jawab Bos Anas berlalu masuk ke rumah. "Lah, nanti kalau jembatannya sudah selesai," jawabku sembari masuk ke dalam mengiringi Bos Anas. "Banyakin ya Haris bonusnya," ucap Ajay tersenyum riang. "Ya," jawabku sambil berjalan.
Aku bebersih dan mengganti pakaianku dan setelahnya keluar lagi karena teman-temanku masih pada berkumpul di depan. Kulihat bos Anas duduk di kursi ruang tamu, main HP sambil merokok. "Bos, kenapa tadi ditelepon gak bisa?" "HP-nya mati, habis baterai," jawab bos Anas fokus ke layar HP. "Bos, memangnya tadi bos kemana? Ruangan di rumah ini tadi sudah dilihat sampai ke WC dan kamar mandi." "Iya nih bos, kami penasaran memangnya sembunyi di mana?" "Iya nih, kami juga penasaran," sahut yang lainnya. Terlihat bos Anas menghirup nafas dalam-dalam dan mengembuskannya kasar. Kata saya tidak kemana-mana dan tidak bersembunyi," ucap beliau serius. "Kalian aja yang tidak mencari saya dengan detail. Coba ingat-ingat, tempat mana yang tidak kalian mencarinya?" "Tidak ada, semua tempat kami cari, ke rumah Pak RT, bahkan sampai ke masjid." "Memangnya di mana kalian menemukan bos Anas?" tanyaku kepada Udin dan semuanya. Tapi mereka masing-masing menggelengkan kepala. Pak Bari juga tidak tahu menahu. "Tidak tahu Riz, tiba-tiba saja tadi bos Anas sudah duduk di teras sambil menghisap rokok ditemani secangkir kopi panas," sahut Udin. Setelah kami semua dibuat penasaran, akhirnya bos Anas memberitahu sebenarnya di mana beliau bersembunyi. Dan pernyataan beliau membuat kami sangat kesal. Sedangkan bos Anas kembali menertawakan kami. "Memangnya di mana sih Nas?" tanya Pak Bari. "Di mobil," jawab bos Anas singkat. Seketika kami semua mengucapkan istighfar bersamaan. "Makanya tuntaskan cari yang dekat-dekat dulu," ucap bos Anas. Memang parkiran mobil tepat berada di samping rumah Pak Ruslan. Tapi kami semua tidak mencari sampai ke dalam mobil, hanya memastikan adanya mobil bos Anas, bahwa beliau tidak pulang ke kota. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.